Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Logika Matematika untuk mata kuliah fungsi ya, untuk pokok bahasan fungsi. Oke, nah fungsi itu seperti ini sebenarnya ya. Intinya dia adalah memetakan dari suatu anggota himpunan tertentu itu ke anggota himpunan yang lain. Ya, gambarannya kurang lebih seperti ini ya fungsi. Oke, misalkan A dan B adalah himpunan. Maka relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B ya. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka bisa kita tuliskan seperti ini ya. F.2 A fungsi ke B. Atau F ini memetakan dari A dipetakan ke B. Kira-kira gitu. Nah, A dalam hal ini disebut dengan daerah asal atau domain dari F ya, domain dari F. Dan B-nya itu adalah disebut daerah jelajah atau kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Oke, kita coba lihat ya. Kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan dengan bayangan ya, image dari A, dan A dinamakan prabayangan, pre-image dari B. Seperti itu. Tadi kita juga bisa tahu ada domain ya, ada domain dan kodomain juga ya, termnya itu. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut daerah hasil, range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B. Jadi himpunan yang berisi semua nilai pemetaannya itu namanya adalah daerah hasil atau jelajah ya, daerah hasil atau jelajah. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini A dipetakan ke B. Jadi A itu adalah bayangan, B-nya adalah daerah jelajahnya, hasil atau rank-nya ya. Fungsi ini bisa banyak ya, dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Pertama, misalkan seperti bilangan terurut, pasangan terurut, seperti telah kita ketahui pada relasi. Berikutnya adalah formula pengisian nilai ya, bisa seperti ini ya. Fx sama dengan 2x plus 10, atau fx sama dengan x kuadrat, atau fx sama dengan 1 dibagi x. Atau yang berikutnya adalah dalam bentuk kata-kata. Contoh, F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Bisa dalam bentuk kata-kata, bisa pasangan terurut, dan bisa juga dalam formulasi pengisian nilai atau assignment. Nah, ini contohnya ya. Bisa dalam bentuk kode program. Nanti kalian akan belajar ini di algoritma dan pemrograman di bab akhir ya. Setelah looping, kita akan belajar fungsi ya. Fungsi yang kita terapkan di dalam bahasa pemrograman. Ini contohnya, ini fungsi absolut. Jadi intinya gampang ya, kalau nilainya itu kurang dari 0, maka nilai absolutnya itu adalah minus dari si nilai itu. Minus ketemu minus akan jadi plus. Tapi kalau dia lebih dari 0, maka nilai absolutnya adalah nilai bilangan X itu sendiri, di mana X ini adalah parameter masukan. Nah, ini contoh fungsinya. Yang pertama adalah dalam bentuk relasi tadi ya, 1, U, 2, V, 3, W. Itu berarti dia memetakan dari anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3 ke anggota himpunan B, yaitu U, V, dan W. Nah, F1 itu U, F2, V. Jadi kalau kita isikan ya dalam bentuk kan formulasi yang tadi ya, yang pengisian tadi, bentuknya adalah F1. Berarti kalau 1 saya masukkan, maka daerah hasilnya adalah U, kira-kira gitu. Kalau 2 saya masukkan, hasilnya adalah V, dan sebagainya. Daerah asal dari F adalah A ya, A ini satu himpunan ini, dan daerah hasilnya adalah B. Ya, ini daerah hasilnya B. Jelajah atau kodomain dari F adalah yang ada di sini, yaitu U, V, dan W ya, yang merupakan daerah hasilnya tadi, yaitu U, V, dan W. Contoh ya,
fungsinya ini ada relasi 1U, 2U, 3V ya. Maka ini adalah fungsi dari A ya ke B ya. Meskipun kalau kita lihat ya U-nya ini adalah bayangan dari dua elemen ya, yaitu untuk elemen di 2 dan U-nya untuk elemen di 1. Daerah asal fungsi adalah A ya. Daerah hasilnya adalah B. Daerah hasilnya itu B, asalnya adalah A. Nah, jelajahnya yang mana? Jelajah itu yang kepake ya, kepake. Jadi anggota himpunan daerah hasil yang terpakai di fungsi, yaitu hanya ada dua, U dan V ya. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau ini ya? Ini ada 1 U, 2V, 3W. A-nya adalah 1, 2, 3, 4, B-nya adalah UVW. Ini bukan fungsi ya. Kenapa? Karena ada salah satu anggota himpunan A, yaitu 4, ini dia tidak terpetakan ke dalam fungsi ini. Sehingga ini dinamakan bukan fungsi. Kalau fungsi itu harusnya semua anggota himpunan itu akan terpetakan ya, akan terpetakan. Seperti itu. Oke, nah berikutnya ada namanya fungsi 1 ke 1 ya. Dia dikatakan 1 ke 1 jika atau injektif jika ya tidak ada dua elemen himpunan A yang mempunyai bayangan yang sama. Bayangan tadi adalah daerah hasil di sini ya. Ya, atau jelajah. Nah, sedangkan prabayangan kan asal ya, daerah asal ya. Atau anggota yang daerah asal. Nah, kalau kita lihat di sini ya, A itu 1, B-nya itu 3, C-nya 5 dan D-nya itu 2 ya. Seperti ini. Ini dinamakan fungsi 1 ke 1. Kenapa? Karena tidak ada dua elemen yang A ya. Tidak ada dua elemen yang memiliki bayangan yang sama. Ini bayangannya beda-beda semua nih. Ada 4 himpunan anggota A, B, C, D, dan keempat-empatnya ini berada pada jelajah yang berbeda, yaitu 1, 2, 3, dan 5 ya. Ini dikatakan fungsi 1 ke 1 atau injektif. Contoh ya, 1, W. Nah ini, apakah ini fungsi 1 ke 1? Ya, karena 1, 2, dan 3 itu daerah jelajahnya itu berbeda-beda. F, W, U, dan V. W, U, dan V. Perhatikan bahwa untuk B yaitu tidak harus semua terpetakan ya. Beda dengan A. Kalau A ya, daerah asal fungsi itu harus semua terpetakan. Sedangkan kalau di B itu tidak harus semua terpetakan. Maka karena ini itu satu prabayangan itu jatuh tepat di satu bayangan ya, maka itu dinamakan dengan fungsi 1 ke 1. Nah, ini kalau ini F 1, U, 2U, 3V ya. Dari himpunannya 1, 2, 3 ke B-nya UVW itu bukan fungsi. Kenapa? Karena 1 dan 2-nya itu sama-sama ya, daerah jelajahnya adalah U ya. Sehingga dia bukan fungsi 1 ke 1. Nah, contoh lagi ya. Misalkan Z ke Z. Apakah ini adalah 1 ke 1 ya? Jawabannya adalah kalau kuadrat per 1 ini bukan fungsi 1 ke 1. Kenapa? Karena untuk dua nilai X yang berbeda ya, maka nilainya bisa sama ya. Contoh, kalau nilai X yang ini saya isi dengan 2, maka hasil fungsinya adalah 2 kuadrat tambah 1, yaitu 5. Sedangkan kalau X-nya ini saya isi minus 2 ya, maka minus 2 dikuadratkan 4 tambah 1, 5. Nah, hasilnya kan sama. Karena dia punya daerah jelajah yang sama, maka dikatakan dia bukan fungsi 1 ke 1. Oke. Bagaimana dengan X minus 1? Nah, ini pasti fungsi 1 ke 1. Karena ya untuk setiap A tidak sama dengan B, A min 1-nya pasti tidak sama dengan B ya. Seperti itu. Kalau ininya 2, X-nya 2 dikurangi 1, maka 1 ya. Tapi kalau dia minus 2, X-nya minus 2 dikurangi 1, maka minus 3. Seperti itu. Nah, tadi ada injektif, sekarang ada fungsi pada atau onto. Atau surjektif ya, onto. Tadi injektif 1 ke 1, ini pada, surjektif atau onto ya. Jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A ya.
Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut dengan fungsi pada himpunan B. Nah, kita lihat contohnya. Semua daerah jelajahnya itu adalah merupakan hasil pemetaan dari sini, yang di bayangan sini, di prabayangan sini. Maka itu disebut dengan fungsi pada, ya. Jadi setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Boleh satu atau lebih. Maka ini disebut dengan fungsi onto atau pada. Kalau surjektif tadi harus satu ke satu, ya. Tapi kalau pada ini elemen di sini itu semuanya harus terpetakan, ya, merupakan bayangan dari satu atau lebih bayangan di daerah asalnya atau di prabayangannya itu. Oke, ini contohnya. W tidak termasuk jelajah, ya. Kenapa? Karena ada W ini bukan hasil dari fungsinya. Seperti itu. Ini U dan V saja. Sedangkan kalau ini U, V, W-nya ini merupakan fungsi onto. Kenapa? Karena semua himpunan B, ya, anggota himpunan B ini terpetakan ke fungsi, ada W, U, dan V seperti ini, sehingga dia fungsi onto. Oke, kita lanjutkan contoh, ya. Ini fungsi 1 ke 1, bukan surjektif, ya, fungsi 1 ke 1, karena kita lihat A ke sini 3, B ke 1, C ke 4, ya. Maka setiap elemen anggota prabayangan itu tepat ke 1. Nah, sedangkan kalau ini berarti ini fungsi 1 ke 1 tapi bukan surjektif, ya, bukan onto. Kalau yang ini kita lihat, ya. Ini fungsi 1 ke 1 atau bukan ini, ya? Bukan, ya, bukan 1 ke 1, tetapi dia onto. Kenapa? Karena semua yang ada di sini, ya, 1, 2, 3-nya itu terpetakan, ya. Di daerah hasilnya terpetakan. Nah, kalau ini fungsi 1 ke 1 maupun onto, ya, kita lihat, ya. Dia fungsi 1 ke 1, ya, karena tidak ada yang sama, ya. Apakah fungsi onto? Bukan, karena 4 ini, ya, anggota himpunan B ini ada yang belum terpetakan, ya, belum terpetakan. Ini bukan fungsi 1 ke 1 maupun bukan fungsi onto. Nah, kalau yang ini, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena A1 ini, ya, 1 elemen itu kok bisa nyabang di 2 buah hasil. Nah, maka ini bukan fungsi. Nah, fungsi ini dikatakan bijeksi atau berkorespondensi 1 ke 1 jika F fungsi 1 ke 1 dan juga merupakan fungsi onto. Jadi harus berlaku dua ini. 1 ke 1 tadi injektif dan juga fungsi pada atau onto. Itu disebut dengan bijeksi. Nah, kita lihat, ya, 1U, 2W, 3V dengan anggotanya adalah 1, 2, 3 dan UVW ini adalah fungsi bijeksi, ya, berkoresponden 1, 1. F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada, ya. Jadi ini bijeksi 1 ke 1 dan juga fungsi onto, ya. Gitu. Ini fungsi X-1 ini merupakan fungsi yang berkorespondensi 1 ke 1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada, ya, sama juga, ya, ini. Nah, ada lagi inverse fungsi, ya. Dikatakan inverse, ya, khusus ini, ya, khusus jika fungsi tersebut adalah berkorespondensi 1 ke 1, maka kita bisa menemukan balikannya, inverse-nya, dilambangkan dengan F minus 1 seperti ini, ya. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka inverse dari fungsi B itu adalah A jika FA-nya adalah B. Maka ini harus berlaku bijeksi atau 1 ke 1. Fungsi yang berkorespondensi 1 ke 1 sering dinamakan juga dengan fungsi yang bisa diinverse, ya, dapat dibalik. Karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Nah, sedangkan kebalikannya adalah dikatakan not invertible jika ia bukan fungsi yang berkorespondensi 1 ke 1, ya, karena fungsi balikannya tidak ada. Contoh ini, ya. 1U, 2W, 3V, A-nya kan ini, 1, 2, 3, B-nya ini adalah fungsi yang berkoresponden 1, 1. Berarti inverse-nya bisa juga kita balik, ya. Fungsi inverse-nya adalah U,1, W,2, V,3. Jadi F adalah fungsi yang invertible.
Nah, ini contohnya ya. Apakah fx ini tentukan balikannya. Karena ini adalah fungsi berkorespondensi 1 jadi balikan fungsi itu ada ya. Ini misalkan fx adalah y, sehingga y-nya adalah x minus 1, maka x sama dengan y plus 1. Jadi balikan fungsinya adalah y plus 1. Kira-kira gitu. Nah, tentukan balikan dari ini ya. Jawabannya adalah bukan ya, nggak bisa. Kenapa? Karena ini itu bukan fungsi 1 ke 1 ya. Kalau kita lihat dia itu misalkan minus ya, minus dan plus tadi kan hasilnya sama ya. Nah, itu bukan 1 ke 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi fx x kuadrat tambah 1 ini fungsi yang not invertible ya. Tidak invertible karena bukan fungsi tadi pada ya, bukan fungsi pada. Satu. Komposisi dua fungsi. Nah, misalkan G ini adalah fungsi yang memetakan A ke B, F adalah fungsi dari himpunan B ke C, maka komposisi F dan G itu dinotasikan dengan F seperti ini ya. F G komposisi F, ini cara bacanya. G komposisi F adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh G komposisi F. Maka G terlebih dahulu ya. G-nya dilaksanakan dulu, yang ada di sini dilaksanakan dulu, baru F ya. Jadi GA baru di F GA, seperti itu. Contoh ya. Fungsinya G itu 1U, 2U, 3V, memetakan dari A 1, 2, 3 ke B, U, V, dan W. Maka fungsi F adalah U dipetakan ke Y, V ke X, W ke Z, memetakan dari B, U, V, W ke C, X, Y, Z ya. Nah, maka komposisinya dari A ke C itu berarti adalah pertama dieksekusi dulu ini ya, G-nya terlebih dahulu ya. A ke C itu adalah dieksekusi A ke B, kemudian diteruskan B ke C. Maka kita bisa menuliskan adalah G komposisi F ya. F oke, G komposisi F seperti ini. Maka G-nya dieksekusi dulu ya. 1 ke U, kemudian diteruskan 1 ke U ke Y. 1 ke Y. 2 ke U ya. U ke Y berarti 2 ke Y. 3 ke V. V itu ke X berarti 3 ke X ya. Maka ini adalah hasil fungsi komposisi dari A ke C. Contoh ya, fungsinya seperti ini, G-nya adalah ini. Tentukan G komposisi F dan F komposisi G. Maka ini G-nya kita eksekusi dulu ya untuk ini ya. G komposisi F-nya. Gx kita eksekusi dulu baru dimasukkan ke F. Kita lihat ya. Tadi Gx-nya adalah ini X kuadrat plus 1, kita masukkan ke F ini. Berarti kita masukkan ke X minus 1. X-nya ini diganti dengan X kuadrat plus 1. Maka kita bisa dapatkan X kuadrat ya. G komposisi F. Nah, berikutnya kalau F komposisi G ya. Maka seperti ini, berarti F dikerjakan dulu baru G. F dikerjakan dulu baru G. F-nya ini dimasukkan ke G. Maka X kuadrat X yang di sini ya diganti dengan X min 1 ya. X min 1 kuadrat tambah 1. Maka hasilnya adalah X kuadrat minus 2X tambah 2. Seperti itu. Nah, ini tambahan ya, beberapa fungsi khusus kita sudah pernah bahas di himpunan ya. Kita pakai fungsi floor untuk membulatkan ke bawah ya. Jadi fungsi floor ini menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X ya, lebih kecil ya, lebih kecil. Kalau fungsi Schelling ini lebih bilangan bulat terkecil yang lebih besar ya, yang lebih besar dari X, bilangan bulat terkecil. Kalau ini bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Contoh ya. Nah, misalkan ini ya 3,5 itu kalau saya floor jadinya bilangan bulat terkecil yang bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Maka ini kalau 3,5, kalau di floor jadinya 3 ya. Ya. Jadi tadi definisinya adalah bilangan bulat
terbesar bulat ya, bukan koma ya. Kalau bulat berarti bulatnya adalah 3 ya, yang lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan ini, si bilangan ini 3. Kalau kita lihat ya, bilangan bulat terbesar lebih kecil ya, lebih kecil. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil ya, lebih kecil dari atau sama dengan ini 3. Kalau ini bilangan bulat yang lebih besar ya dari nilai 3, maka 4 ya. Kalau ini 0,5 0 ya. Ya, 0. Kalau ini di atas setengah itu yang lebih besarnya adalah bilangan bulatnya 1 ya. Kalau 4,8 4. Kalau 4,8 bilangan bulat terbesarnya lebih besar dari ini adalah 5 ya. Kalau minus 0,5 ya, jadinya adalah minus 1, bilangan bulat yang lebih kecil ya. Kita lihat lagi, bilangan bulat yang lebih kecil ya, lebih kecil dari 0 itu berapa? Lebih kecil dari 0, minus 1. Lebih besar dari 0 ya. Oke, kalau bilangan bulat yang lebih besar dari 0 atau ini ya sama dengan 0 adalah 0 ya kalau kita bulatkan ya. Kalau minus 3,5 yang lebih kecil ya, lebih kecil dari minus 3 kan minus 4 ya. Kalau ini yang lebih besar atau sama dengan ini 3 ya, minus 3. Seperti itu. Nah, ini fungsi modulo ya, kita pernah bahas ya. Jadi A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M ya. A mod M itu R ya, sedemikian sehingga A itu adalah M dikali Q tambah R ya, dengan 0, R nya adalah dari 0 sampai M. Contoh ini ya, contoh ya. Kalau 25 mod 7, nah itu 4 ya. Dari mana? Ya, karena kita tahu ya di sini ya, kita coba lihat ya, kita coba pindahkan ke sini sebentar. Nah, ya ini ya, tadi kita sempat paham ya dari ini bahwa A mod M itu sama dengan R ya. A mod M itu sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R ya. Kalau kita lihat ya di sini, kita tulis ya. Ini tadi adalah A mod M ya, A mod M itu sama dengan R. Nah, di mana ya R-nya ini ya, R-nya ini berlaku bahwa dia itu dari 0 R M ya. R-nya itu harus di atas 0, kurang dari sama dengan 0 sampai ke M ya. A mod M sama dengan R ya. Sehingga ya A itu sama dengan A itu sebenarnya M ya, M tambah R ya, tambah sesuatu gitu, MQ tambah R. R itu adalah sisanya ya. Contoh ya, 25 mod 7 ya, sebenarnya hasil baginya 7 itu kali 3 ya, berarti sebenarnya 25 itu adalah 3 dikali 7 ditambah 4 ya, seperti itu ya. Ini berlaku ya, ini sama dengan ini ya, 3 ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan 25 ya, 25 itu bisa dari 3 kali 7 tadi ya, ditambah 4, sehingga ini berlaku tadi modnya adalah 4.
A sama dengan MQ plus R ya, seperti ini. Nah, bagaimana kalau 16 ya? 16 itu sebenarnya adalah 4 ya, kali 4 ditambah dengan 0. Nah, seperti ini. Oke ya, sehingga bisa kita pakai. Nah, sekarang kita coba kembali ke slide ya. Nah, bagaimana kalau minus 25 mod 7? Nah, sebenarnya hasilnya 3. Kenapa? Karena ya, kita balik lagi ke sini ya, minus 25 mod 7. Kita balik lagi ke sini. Kalau seperti ini minus tadi berapa? 25 mod 7. Berapa gitu ya. Nah, sebenarnya bisa kita pakai yang ini tadi. Jadi minus 25 itu sebenarnya adalah berapa kali berapa ditambah R ya. Ingat, R ini berlaku aturan ini ya, dia harus lebih besar dari 0. Maka agar ini bisa mengurangi yang sisi sini, dikurangi, maka ini harus lebih besar minusnya, 7 kali minus 4. Nah, kita lihat ya, di sini akan jadi minus 28 tambah R, sehingga R nya itu akan menjadi 28 dikurangi 25, sehingga R nya akan menjadi berapa? 3. Maka kalau kita lihat ya, hasilnya adalah ini ya, 3 ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau ini ya, nilai dari ini ya, minus 4,5 tambah 0,5 tambah 17 mod 3. Nah, ini nanti aja kita bahas di sesi sinkron. Oke, ini fungsi faktorial, ini fungsi eksponensial ya. Intinya kalau dia 1 itu kalau kalau n-nya 0 maka faktorialnya 1. Kalau 5 faktorialnya sebenarnya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 gitu, kira-kira gitu. Ini eksponensial, sama ya, kalau eksponensial tuh kalau a pangkat n ya. Kalau pangkat 3 berarti a-nya dikalikan 3 dan sebagainya. Nah, berlaku untuk perpangkatan negatif, maka langsung di seper a pangkat n, seperti itu. Ada fungsi logaritmik seperti ini, y itu sama dengan a log x ya. Sehingga x ini apa? A pangkat y ya. X itu adalah a pangkat y. Rekursif, mengacu ke dirinya sendiri ya. Contoh tadi ya, ini faktorial itu bisa kita pakai n-1 faktorial dikali n. Oke, saya pikir itu ya. Kita akan ketemu insyaallah di sesi sinkron untuk membahas soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.